Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik dari Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang. Mungkin bertanya bagaimana semua itu bisa terjadi. Padre Pio sebagai perantara doa-doa kita dan doa orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Semoga kisah-kisah yang kami bagikan menginspirasi kita semua belajar dan menimba dari spiritualitas Padre Pio. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami akan membagikan kisah-kisah singkat dari para devosan Padre Pio 108 yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Mari kita simak kisah-kisah menarik dari para devosan. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Jadi kesan saya bergabung saya hampir 2 bulan. Ya. Hampir 2 bulan terkesan saya sungguh sebagaimana karisma yang saya dapat tadi malam, yaitu karisma dari Padre Pio itu ternyata berada di dalam komunitas dari Padre Pio ini. Jadi ada betul-betul karismanya itu persaudaraan. Itu yang saya merasa sungguh persaudaraan. Saya begitu bergabung, disapa terus. Jadi ada merasa hubungan batin gitu, hubungan dengan saudara-saudara. Saya merasa betul-betul untuk betul-betul bergabung di Padre Pio ini. Dan begitu menerima pelajaran tadi malam, sungguh apa yang karisma dari Padre Pio itu berada di dalam komunitas ini. Jadi sungguh terkesan, dan saya dalam sebulan ini saya mencari siapa sebetulnya Padre Pio itu. Nah tadi malam sungguh terjawab seperti apa dijawab sama Pak Marcel. Tadinya saya mau mengatakan, tapi Pak Marcel sudah duluan. Ya sudah, saya mendengarkan saja. Berarti saya sudah terjawab sebetulnya tujuannya dan siapa sebetulnya Padre Pio itu. Jadi tadi malam saya memperoleh situ. Walaupun saya seusia gini, saya udah usia lanjut, udah 80 saya usia. Saya senang, jadi berarti saya di usia ini saya lebih banyak mendapat pengetahuan, pelajaran dengan mengikuti pembelajaran dari komunitas-komunitas itu. Saya sungguh merasa di usia lanjut ini banyak betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi pendoa saja, menjadi pendoa. Jadi itu adalah kesan saya bergabung di komunitas Padre Pio ini. Sungguh saya merasa senang karena persaudaraan, rendah hati, persahabatan itu yang saya peroleh di sini. Jadi saya senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Ibu, praise the Lord, puji Tuhan, haleluya ya, luar biasa ya, karena itu semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan untuk teman-teman memang kalau nanti sudah dilihat di dalam buku ini, nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam grup ini adalah memang saling menghormati, ya, menerima semua persaudaraannya seperti itu. Dan yang paling penting itu Padre Pio mengatakan tidak ada gosip. Ya, jadi di sini tuh kalau ada gosip langsung kena kartu kuning. Gosip Tidak boleh be happy.
Ya, jadi seperti itu. Itu nilai-nilai yang ditanamkan di dalam grup begitu ya. Dan memang semua kita adalah saudara. Jadi kalau ada satu yang sakit, kita satu tubuh ya, semua terasa sakit. Nah, ketika kita bergembira ada satu teman yang masuk, maka semua menyambut. Dan itu adalah value, nilai yang ada di dalam Devosan 108. Kita pertahankan terus demikian seperti itu ya, bahwa orang harus merasa nyaman at home gitu ya di dalam kelompok ya. Seringkali kita ada masuk sana ribut, sana ribut ya. Di sini jangan ribut ya, nanti Padre Pio pergi. Karena kalau ribut-ribut Tuhan Yesus juga pergi. Tuhan Yesus nggak mau di tempat yang ribut-ribut. Tuhan Yesus mau di tempat yang damai sejahtera. Nah, itu sebabnya setiap malam Pak Marcel membacakan jika ada informasi yang ingin diketahui atau ide atau apa saja, silakan dikirimkan kepada email kita ya, dan semua kita tampung di sana, kita sambut di sana. Dan satu lagi di dalam WA group ya, di dalam WA group kebetulan nih ya, jadi saya sampaikan nanti kalau teman-teman sudah masuk di dalam WA group. WA group itu hanya bisa membahas, menyampaikan yang berkaitan dengan tugas dan yang berkaitan dengan spiritualitas Padre Pio. Betul. Jadi itu tidak boleh bercerita spiritualitas lain ya. Kalau Fransiskan ya, karena itu bapaknya, itu akarnya. Tetapi membawa yang cerita-cerita lain, ada mungkin berdagang atau informasi apa begitu, tidak bisa. Nah, mau menyampaikan juga misalnya spiritualitas Padre Pio adalah jauh lebih baik kalau itu adalah datang dari perspektif kita. Jadi bukan caplok sana, masukkan di situ, begitu ya, supaya apa? Semua kita belajar. Jadi misalnya kita dapat sesuatu, oh bagus, tetapi itu bagus kepada kita itu apa? Nah itu yang kita bagikan. Jadi tidak membagikan pelajaran dari tempat lain, taruh di situ. Wah, nggak ada juga yang baca. Nanti yang lain pada komen, dia bilang, saya keluar dulu ya, telepon saya sudah mulai lemot gitu. Nah, itu kita hindari. Ya. Jadi kita harus, misalnya, katakan pembelajaran kayak tadi malam, itu sampai subuh itu. Saya senang sekali ya, sampai subuh itu dia bercerita tentang tadi malam pembelajaran ya, bagaimana kalau begini, bagaimana, lalu bahannya disampaikan kembali untuk diingatkan ya, tunggu YouTube-nya kalau mau dengar suaranya Padre, begitu. Jadi hidup ya, jadi bukan ilmu orang lain dimasukkan ke situ, tapi perspektif kita belajar apa di situ begitu. Nah, itu yang disebut oleh Padre Andre, kita harus bertumbuh. Ya supaya tidak sia-sia kalau Pak Marcel bilang, ngapain kita tiap malam berdoa? Gimana Pak Marcel bahasanya? Membuat kita menjadi berkembang. Iya, lalu Pak Marcel bilang jangan jadi ya kering gitu ya. Kalau bahasanya Pak Edison padang gurun gitu kan. Buat apa sampai jam 11 kadang-kadang ya kita berkumpul kalau nggak bertumbuh. Tetapi itu lalu menguatkan. Nah, itu luar biasa. Kita lihat di sini semua para senior kita. Ibu Tri nih, Ibu Lukas nih, luar biasa loh Ibu Lukas nih. Hadir terus yang menyimak. Ibu Angela ya. Ibu Angela itu luar biasa. Ibu Ellen ya. Siapa? Semuanya luar biasa, hebat ya. Dan yang paling penting lagi untuk teman-teman yang baru, sebagian besar itu yang ada di sini, dia punya masalah juga yang sangat besar yang berkaitan dengan penyakit, ya. Jadi bukan bukan sehat-sehat seperti itu ya, bukan. Tetapi dalam penderitaannya, dia masih memberikan jawaban kepada Yesus. Apakah engkau tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Dan itu dijawab oleh teman-teman yang pada sakit ini semua, dan mereka bahkan mendoakan
teman-teman yang lain. Itu Oh luar ya, Bu biasa. Eko, tambah sedikit saya berterima kasih pada Ibu Ellen yang membawa saya masuk di sini. Jadi sungguh saya bahagia ketemu dengan Ibu Ellen sehingga saya bisa bergabung nih. Terima kasih Ibu Ellen. Ya, semuanya ya seperti itu ya. Jadi Ibu Ellen membawa Ibu Hetty ya. Semoga kita semua bertumbuh bersama. Jadi kalau yang satu tumbuh, yang satu enggak, ya nanti kan enggak enak juga ya kalau terus rantingnya harus dipotong gitu kan. Janganlah ya. Jangan sampai ada yang dibuang rantingnya gitu ya, subur ya, tumbuh semua, berbuah semua. Nah, gimana supaya berbuah? Yuk sama-sama gitu kan. Selamat. Nah, dipupuk sama-sama. Siapa Cik Gaby? Tipes. Ya, Cik Gaby. Ya. Jangan dibuat tipes ya. Ya, seperti itu. Baiklah, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Ya, Ibu Paula mau menyampaikan sesuatu? Saya lihat angkat tangan. Ibu Paula cuma begini. Disuruh buka mikrofon, Ibu Paula begini. Ya, terima kasih. Saya kasih 2. Ya, baiklah. Terima kasih sekali lagi. Kissing to the Jesus Christ. Jadi gini, Oma Paula, ini saya sedikit sharing tentang radiasi karena kebetulan saya mendampingi istri almarhum Anastasia Paula Emina Kawancu belum lama ini. Jadi sedikit banyak punya pengalaman selalu mendampingi radiasi pertama sampai ke 28. Jadi setiap hari ya Pak? Iya, jadi cuma Sabtu itu libur, Sabtu Minggu. Itu yang biasanya radiasi luar dulu. Itu biasanya ada radiasi dalam, tergantung dokter masing-masing berapa kali ya. Dan juga saya cuma ingin sharingkan, dalam radiasi itu kadang-kadang kondisi tubuh manusia tidak semua sama. Tidak sama. Sekalipun penyakitnya sama, beda jenisnya juga sedikit pasti ada beda. Jadi setiap radiasi itu efeknya pun berbeda-beda, Oma Paula. Ya, kasih tahu. Dan juga jangan khawatir, jangan takut. Yang paling penting kita dalam pengalaman ini, perziarahan itu selalu sertakan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita serahkan. Apapun, saya katakan siap. Jadi nggak perlu takut lah. Ini pengalaman iman saya, istri saya ini, saya udah bilang, udah serahkan yang terbaik buat Tuhan. Hidup ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang lama. Semua pada intinya harus kembali kepada Tuhan. Tapi ingat, kita harus semangat, kita harus tabah, harus kuat, harus selalu bersama-sama, supaya kita selalu percaya penyertaan Tuhan itu ada. Pada saat radiasi, itu pasti ada hal-hal yang harus terjadi, tapi masing-masing kondisi tidak sama. Nah, tinggal berapa kali dia radiasi luar dan radiasi dalam. Dan rumah sakit itu juga. Nah, yang paling penting kita doakan steril. Sterilisasi itu penting banget. Kita mohonlah dengan darah dan air Tuhan Yesus, sehingga semua peralatan di rumah sakit itu steril. Karena saya udah melihat pengalaman itu, saya kadang-kadang juga selalu berdoa untuk bukan siapa, semua teman-teman yang sedang menderita. Dan itu dipersatukan penderitaan ini bersama penderitaan Yesus di kayu salib. Karena di balik penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan, ada kemenangan. Maka disebut Paskah. Itu aja Bu Oma. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Edison yang menguatkan juga bagi yang sakit ya dari pengalaman. Karena saya udah dampingi sampai kemo, sudah pernah kemo, pernah suntik. Jadi artinya sudah jalanin tahap-tahapan itu dari radiasi pertama, dari operasi sampai selesai, sampai berpulang ke rumah Bapak. Itu saja. Iya. Silakan teman-teman yang lain yang mau berbagi ya. Untuk
tadi ya mungkin terutama teman-teman yang baru ya, ini kita lihat ya kesetiaan dari Gunung Sitoli ya, dari Pak Fauzi dari Medan ya, tentunya juga dari Papua dan dari Atambua yang jauh-jauh ya. Yang ingin kami dapatkan tentunya berjaga-jaga 1 jam karena ini nggak mudah ya. Apalagi jam 21 mulai ya, di Papua udah jam 11, Atambua jam 10. Seperti itu. Lalu yang kedua, persaudaraan sejati. Apakah teman-teman merasakan bahwa dengan masuk di dalam komunitas ya, Devosan Padre Pio 108 ini, merasakan persaudaraan sejati? Kalau belum, kira-kira apa saran teman-teman supaya tentunya kita bisa memperbaiki terus begitu ya, sehingga teman-teman merasa ya kita ini satu tubuh, satu sakit ya semua sakit, satu gembira semua gembira. Lalu kemudian pesan-pesan Padre Pio, jadi silahkan pilih mau yang mana saja dari yang saya sampaikan. Pesan Padre Pio itu setiap hari ada ya, berbeda-beda. Ya, hanya pada bulan Mei penekanannya pada Bunda Maria ya, seperti itu. Dan bagaimana kita dikenalkan, bagaimana bersikap kepada Bunda Maria, melihat gambarnya saja kita harus ngomong apa gitu kan ya. Misalnya kita pergi jalan-jalan ada gua Maria, apa kita melengos saja atau kita mengatakan salam Bunda, salam Maria. Salam, sampaikan juga salamku kepada putramu. Ya, seperti itu ya kan pesan Padre seperti itu. Lalu kemudian juga Padre mengatakan, ya Bunda Maria, kita mencintai Bunda Maria, tetapi tentunya setelah Yesus. Ya, jadi banyak pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Kemudian kita diingatkan juga oleh Padre Fidelis kemarin. Ya, di awal-awal juga dulu saya selalu mengatakan, kalau kita tidak sadar, tidak menyadarinya, itu kita bisa jadi kultus. Karena Padre Pio itu sebetulnya adalah dia Ekaristi yang hidup. Dia Yesus Kristus di abad modern. Dia mengalami semua. Sehingga kita bisa-bisa kemudian kita lalu bukan menghormatinya, tetapi menyembahnya. Dan itu tidak boleh. Ya, yang kita boleh sembah dan puji hanya Tuhan Yesus Kristus. Padre Pio perantara membawa doa-doa kita. Ya, supaya ada orang dalam gitu ya. Ada orang dalam, yang satu jalan tol, yang satu orang dalam gitu ya. Dibisikkan, ya, ini anak-anak rohani saya gitu ya. Tiap malam dia berdoa 1 jam, dia berjaga-jaga. Oke, katanya ya. Silakan masuk semua. Ya masuk dan Padre Pio menunggu di depan pintu surga. Semua anak rohani masuk, baru dia masuk. Luar biasa janjinya ya. Dia menunggu semua anak-anak rohaninya. Nah silakan teman-teman yang mau berbagi apa saja. Saya nggak kasih topik berat-berat, tapi yang baru saja kemarin. Silakan. Mungkin saya dulu kali. Oh ya silakan Ibu, silakan. Ya untuk doa yang diajarkan oleh Padre Fidelis kemarin tentang pesan Tuhan Yesus, kita berjaga-jaga 1 jam saja setiap hari, itu saya renungkan berdasarkan contoh dari mendiang orang tua saya. Jadi orang tua saya itu ayah saya setelah beberapa tahun terakhir ya. Jadi pada saat masih aktif bekerja, memang kehidupan doa itu ditanamkan kepada kami anak-anak dengan doa malam bersama. Itu selalu doa malam bersama. Saya ingat waktu kecil. Kemudian pada saat kami sudah dewasa, anak-anaknya ini, lalu ayah saya rajin berdoa rosario sendiri ya. Jadi kalau saya perhatikan itu selalu setiap pagi ayah saya berdoa rosario. Setelah tidak bekerja lagi juga ayah saya ikut misa harian.
Nah, itu yang saya lihat sendiri dari mendiang orang tua saya, lalu saya lanjutkan. Jadi saya merasa bahwa kalau saya tidak berdoa rosario dalam satu hari itu ada rasa bersalah gitu. Ada rasa kurang dalam diri saya. Terus kalau saya tidak berdoa, suara hati saya tuh kayak menegur saya. Kamu Dion belum berbicara kepada Tuhan ya secara khusus. Artinya kalau sehari-hari kita bernyanyi lagu rohani atau sehari-hari kita sudah mengungkapkan dalam hati saat kita bekerja kan kita juga bisa sambil berdoa. Tapi itu kan kita sambil bekerja, tapi pada saat kita berdoa yang sungguh-sungguh hening, yang sungguh-sungguh kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan itu satu hari itu memang perlu gitu. Itu yang saya rasakan Bu Evo dan teman-teman. Jadi saya diingatkan lagi dari pengajaran Romo Fidelis atau Padre Fidelis atau Ama, itu kita memang perlu satu hari itu meluangkan waktu untuk Tuhan. Kemudian untuk persaudaraan, saya sih orangnya bisa disebut mudah saja untuk menerima orang lain ya. Jadi walaupun berbeda, saya merasa kita ini masing-masing berbeda tapi saling melengkapi gitu. Jadi saya tuh dengan masuk ke Devosan Padre Pio 108, saya sudah merasa jadi bagian dari Devosan Padre Pio 108. Jadi saya sudah merasa sebagai saudara satu sama lain gitu. Jadi seperti dengan Bu Evo, walaupun belum bertemu, saya sudah merasakan gitu Bu Evo, karena Bu Evo dan teman-teman ini sudah menyatu dalam doa bersama. Itu menurut saya sudah sebagai ikatan persaudaraan dalam Kristus gitu. Kalau dari saya ya Bu Evo. Karena bersaudara itu belum tentu kita harus sama semua. Jadi kita tetap berbeda satu sama lain, unik. Di hadapan Tuhan saja unik kita kan. Tidak ada manusia yang sama. Masing-masing unik. Nah, di mana keunikan kita itu kita berikan kepada sesama kita dan kita juga menerima keunikan dari sesama kita. Itu sih yang saya renungkan Bu Evo. Iya. Makanya saya terima persaudaraan itu karena kita masing-masing memang unik dan itu sebagai suatu rahmat dari Tuhan yang kita kelola untuk perkembangan iman kita secara pribadi dan juga kita bagikan untuk teman-teman sesama saudara kita. Nah, itu yang saya renungkan untuk persaudaraan. Lalu untuk tadi yang ketiga adalah apa tadi Bu Evo? Pesan-pesan Padre Pio. Oh iya, itu sangat mengena untuk saya ya. Setiap kali ada pesan Padre Pio itu buat saya itu ada yang berupa teguran, ada yang menguatkan, macam-macam. Yang saya tekankan di sini mungkin yang Pak Marcel berikan tentang Bunda Maria ya, yang baru saja itu, yang kalau kita ketemu patung Bunda Maria, melihat gambar Bunda Maria, lalu kita menyampaikan salam Bunda Maria dan tolong sampaikan salamku untuk putramu Tuhan Yesus. Nah, itu juga menyentuh saya. Menurut saya itu perlu saya terapkan, perlu saya mulai jalankan gitu ya, karena selama ini saya tidak perhatian dengan hal itu. Jadi saya terima kasih sekali itu diingatkan, saya mau mulai untuk menjalankan. Begitu dari saya Bu Evo. Terima kasih Bu Evo dan teman-teman. Terima kasih, luar biasa ya.